Ya, harapan kita mudah-mudahan penyajian kita dapat memuaskan konsumen dengan masakan-masakan kita dan kita bisa berkembang. Mudah-mudahan kita bisa membuat cabang-cabang yang lain gitu kan, dengan konsep menu yang sama atau mungkin bisa jadi ke depan, atau kalau planning kita ke depan mungkin 3 bulan akan datang kalau memang berkembang, kita akan menambahkan lagi menu-menu. Terima kasih. Jadi pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang segmennya hari ini di podcast terkini kita menghadirkan sesuatu yang baru, yakni membahas tentang kuliner, geliat kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Salah satu narasumber yang kita hadirkan pada pagi hari ini adalah Bang Apriansah Ruslan. Beliau sudah ada di sebelah kita. Dia adalah owner, pemilik dari Resto Seafood Dapur Rasa Anggut. Terima kasih Bang, sudah bertandang ke studio podcast terkini bengkuluexpress.com. Oke. Ya. Sebelum kita berbicara, mengobrol lebih jauh tentang seluk-beluk kuliner khususnya yang ada di Resto Seafood Dapur Rasa Anggut, mungkin penonton ingin sedikit lebih kenal dengan Abang. Silakan. Oke, nama saya Apriansah Ruslan, biasa dipanggil Rian. Aktivitas saya di TPI Pulau Bay, mengurus kapal dan menjual ikan. Oh, jadi memang berarti memang keseharian Abang ini berkecimpung di ikan. berhubungan dengan ikan. Ikan, benar ikan. Secara langsung. Itu sejak berapa lama Bang Abang itu? Udah lama saya Pak, udah hampir kurang lebih 30 tahun udah. Tapi memang keturunan dari bapak kita udah main ikan gitu. Jadi memang kalau kata peribahasa tuh memang dari nenek moyangnya udah pelaut. Udah, bukan pelaut sih sebenarnya. Udah memang pedagang ikan gitu. Memang udah pengolah ikan gitu kan. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba buka bisnis seafood. Bukan Pak, memang kita udah ke situ. Makanya kita main di sana, tertarik lah untuk buka seafood ini kan, resto ini. Lihat-lihat orang buka itu kan, karena hasil barang kita sendiri yang kita kelola ini kan. Kalau selama ini Bang, maksudnya itu dominan itu yang untuk penghasilan dari hasil melaut itu di ampanya? Ikan, jenis ikannya seperti apa? Oh, kalau dulu saya main semua Pak, mulai dari ikan, katanya ikan tongkol, dencis, ya kan, apapun, tuna, dulu saya ikut main semua. Baik ikan kapas-kapas, itu main semua. Tapi sekarang saya lebih fokus ke ikan jenisnya ikan karang. Oh, ikan karang? Ikan yang berkelas itu. Sekarang saya lebih fokus di sana untuk sekarang. Ikan-ikan karang itu yang seperti apa? Misalnya kakap merah ya? Kakap merah. Kakak putih, jenihin, ya kerapu, capa, bercung gitu kan, gebur, iya. Itu memang wilayah kita gitu kan. Gitu. Memang ikan yang dihasilkan itu dominan memang disukai oleh masyarakat Bengkulu ya? Iya, itu memang ikan favorit gitu Pak. Jadi kalau selama ini Bang, untuk hasil dari tangkapan-tangkapan itu, kalau selama ini Abang tuh melemparnya kemana gitu? Biasanya saya melempar itu ke pedagang-pedagang di Pulau Bay itulah, di TPI Pulau Bay. Ada juga harusnya dikirim keluar kan, tapi nggak begitu banyak. Karena mayoritas kebanyakan pedagang-pedagang Pulau Bay itulah yang mengambil untuk menyuplai ke pedagang-pedagang kecil atau ke resto-resto yang lain gitu kan. Ini kan Resto Seafood Dapur Rasa Anggut ini kan yang pertama dia
baru grand opening ya Bang ya? Iya. Ya. Sekitar 2 hari yang lalu ya? 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu ya? 5 hari yang lalu. Apakah karena memang basic Abang itu apa namanya, maksudnya ketersediaan dari hasil nelayan itulah yang menjadi cikal bakal Abang tertarik untuk membuka bisnis kuliner khususnya di Resto Dapur Rasa ini? Awalnya memang itu Pak, karena ya kita punya finansialnya kan, yang barangnya dari kita semua kan. Jadi kita tertarik untuk mencoba, cobalah kita buka resto, mungkin bisa kita agak memberikan harga-harga yang lebih murah lah kan, karena memang produk hasil tangkap kita sendiri, bukan ngambil dari orang lain gitu kan. Oh, jadi menu-menu seafood yang disajikan di Resto Seafood Dapur Rasa itu memang hasil dari tangkapan nelayan yang Abang bina gitu? Iya, memang dari kapal-kapal kita yang kita bina gitu Pak. Jadi kita daripada apa namanya, kita kasih sama orang semua kan, lebih baik coba kita kelola sendiri gitu kan. Itu. Jadi ya karena salah satu yang mungkin menjadi kendala atau menjadi tantangan tersendiri itu kan ketersediaan bahan baku kan. Iya. Jadi kalau memang misalnya ibaratnya tuh bahan bakunya memang sudah kita siapkan protein karena hasilnya dari kita sendiri, ya otomatis mulai dari tingkat kesegaran, terus mungkin ke harga juga ya Bang ya? Iya, ke harga pastinya Pak. Harganya bisa ya mungkin bisa ya lebih ringan, lebih terjangkau ya Bang. Terjangkau gitu. Nah, untuk di Dapur Rasa sendiri ini kan konsepnya kan lebih kepada seafood. Itu memang mayoritas menu-menunya itu seafood, makanan laut, atau ada menu-menu lain atau seperti apa? Banyak menu-menu lainnya Pak, seperti ayam katsu ada, ayam rica-rica ada, pokoknya banyak jenis ayam, masakan jenis-jenis ayam lah. Ditambah saus-saus bisa pilihan, bisa saus mentega, saus pedas manis, itu kan pembeli bisa memilih mau selera sausnya apa gitu kan. Di samping ciput-ciput itu tadi. Dan kami juga menyediakan untuk snack-snack kecil-kecil. Ada misalnya makanan kue-kuean untuk malam itu kan gitu kan. Kalau untuk sambil ngopi atau itu kan, itu kami siapkan juga itu Pak. Oh, jadi dia ada menu malamnya ya untuk anak muda, segmen anak mudanya? Ada Pak, ada nasi goreng spesial, ada nasi goreng seafood gitu kan. Kami siapkan semua itu. Ada mie spesial, ada mie seafood. Itu anak muda, ada cappuccino-nya, ada green tea, es teh itu kan, itu ada semua. Siap semua. Jadi dia tidak hanya menyasar apa namanya, makanan berat, tapi dia ada juga makanan-makanan ringannya ya? Ada juga makanan ringannya. Jadi untuk cemil-cemilan gitu kan. Nah, gitu Pak. Kalau untuk harga sendiri gimana Bang? Kalau misalnya ini kan kita sudah tahu tuh bahwa Resto Seafood Dapur Rasa Anggot ini sendiri kan, jadi dia ada, selain ada menu seafood, berarti kan dia ada juga menu makanan ringan lainnya. Nah, kalau dari harga sendiri, mulai dari untuk yang segmen seafoodnya gimana Pak? Harga? Kalau harga sendiri ya lumayan, kita buat harga standar lah Pak. Kalau untuk ya pokoknya mulai dari berapa Bang? Bisa kalau mulai dari 17.000 lah kita, dari per onnya gitu per onnya itu udah siap saji itu kan. Jenis gerapu, kakap gitu kan. Itu udah kita buat harga itulah. Jadi kalau kayak ikan-ikan apa namanya, ikan-ikan kan dominan ikan karang ya Bang ya? Iya, ikan karang. Itu menu penyajiannya apakah dia dominan misalnya kayak ikan bakar atau seperti apa enggak? Nah, di Dapur Rasa kami kan ada bestseller namanya. Pertama bestseller kita kan ikan bakar. Dan kedua yang enggak kalah enaknya, boleh yang masyarakat coba itu sup ikannya. Kalau udah dicoba sup ikannya, pasti mau ulang lagi itu. Mantap Pak. Ada sup ikan kita. Ya. Jadi ikan karang tadi dihadirkan dalam menu sop ya Pak? Sop ya.
Itu luar biasa tuh. Iya. Apalagi kalau kayak kakap merah itu, sop kepala kakap itu merah sop, tuh, wow. Kepala kakap merah, apalagi gerapu gitu kan. Wah, mantap itu Pak. Itu Ya, cobalah nanti. salah satu menu favorit kita itu. Karena memang saya sendiri, saya kan anak pesisir juga, Bang. Pesisir, ya. Anak dari Krui kan. Kiri. Jadi yang namanya menu-menu laut itu memang tidak asing, tidak asing lagi. Nah, kalau yang dia ada paketan juga atau seperti apa, Bang? Ada paketnya, Pak. Kalau paket misalnya cumi, kita mau paket cumi, pakai nasi kan? Itu ada udang, paket udang ada juga. Itu di harga kalau cumi sama paket udang itu bisa kasih harga di 25.000 per paket itu, Pak. Oh, harga per paketnya? Iya. Untuk itu kan apa namanya udang sama cuminya. Nah, kalau misalnya menu yang makanan ringannya sendiri itu di harga bukannya di kisaran harga 10.000, 15.000 gitu kan. Oh, iya. Harga-harga itulah harga untuk cemil-cemilannya kan. Iya. Gitu. Memang apa namanya untuk menu-menu nongkrong ya, iya, anak muda, harga terjangkau gitu ya. Nah, kalau untuk jam buka sendiri di Dapur Rasa setelah grand opening itu dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Jam 10 sampai jam 10 kita bukanya, Pak. Jadi jam 10 pagi kita buka, udah ready, ya. Sampai jam 10 malam. Kalau yang menu-menu malam itu dia hadirnya dari sore apa memang dari pagi sudah ada juga atau seperti apa? Sebenarnya dari sore rencananya, Pak. Nah, cuman kadang-kadang itu kan karena satu buku menu itu kadang-kadang ada yang minta juga kan. Nah, kalau memang bisa difasilitasi kita pasti kita siapkan gitu kan. Cuman intinya kalau yang menu-menu itu kayak nasi goreng spesial, nasi goreng siput, mie goreng spesial, mie goreng siput, atau menu-menu lainnya yang cemil-cemilan kecil-kecil itu kan. Nah, sebenarnya untuk malam sebenarnya itu gitu. Oh, makanan-makanan itu ya, ringan itu. Nah, kalau untuk siput itu sendiri, Bang, apa namanya? Setelah grand opening itu sendiri gimana tanggapan antusias dari masyarakat dengan Dapur Rasa sendiri? Alhamdulillah, Pak. Udah 5 hari, 6 hari di hari ini. Daya antusias masyarakat ke Dapur Rasa, alhamdulillah lumayan. Bahkan anak-anak kita dari pagi mulai start itu sampai mau tutup nggak bisa duduk katanya. Oh, nggak bisa duduk itu. Sibuk melayani ya? Iya, sibuk melayani, nggak bisa duduk itu. Nah, untuk itu kan berbicara bisnis kuliner itu kan tidak lepas dari campur tangan apa bahasa itu, chef atau tukang masaknya. Iya. Itu memang dari pihak keluarga atau kita cari dari luar karena memang dominan siput kan menunya. Memang kita cari chef, memang kita panggil berapa orang chef itu. Cuman kita training dulu, Pak. Dicoba dulu masakannya gimana kan. Jadi dicicipi dulu. Kayak adalah yang ketemu itu kan. Tanya, nggak bisa pakai chef, nggak pakai chef, harus pakai chef kan. Memang harus benar-benar pakai takaran dan ukuran kan biar benar-benar terasa gitu, Pak. Jadi saat ini itu dominan yang untuk pekerjaannya memang orang Bengkulu atau seperti apa? Kita datangkan dari luar atau gimana? Kalau ya bercampur-campur lah tuh, Pak. Masyarakatnya itu yang bekerja di sana kan. Yang ada di Dapur Rasa. Dapur Rasa tuh. Nah, kalau untuk apa namanya? Ini kan baru grand opening, Bang. Apakah ada promo khusus yang dihadirkan oleh pihak Dapur Rasa untuk menarik minat konsumen agar cepat tahu bahwa sudah ada sekarang ada ada resto siput yang baru gitu di Anggut gitu. Ada itu kemarin kami kasih selama 3 hari diskon 10% dari pembelian. Sama kami tidak memungut pajak. Oh gitu. Nah, kami tidak memungut pajak, digratiskan pajak sama diskon 10% selama 3 hari kemarin gitu. Dari mulai grand opening. Nah, saat ini sendiri kalau Dapur Rasa itu persisnya di mana sih, Bang? Itunya lokasinya di mana gitu? Persisnya di Anggut atas depan
depan pajak harga apa? Depan pajak itu. Depan Pajak anggut ya? Iya, pajak anggut. Oh. Depan persis berhadapan. Pas di depan Pas di depan pajak itu. Jadi dia dari kan buka jam 10 pagi tuh. Ya. Jadi ketika buka itu memang sudah menu-menu seafood itu sudah ready, sudah siap semua atau itu. Maksudnya itu ketika orang datang di jam segitu sudah bisa dia pesan-pesan menu-menu itu. Udah bisa, Pak. Bahkan kita kan kalau untuk jenis seafood-seafoodnya, ikan, udang, mereka boleh pilih sendiri. Lihat sendiri, pilih sendiri, silakan timbang sendiri. Baru kita proses gitu kan. Nah, kalau seandainya ada pemesanan kayak apa acara atau kami mau dong apa dapur rasa antar ke kantor kami gitu, bisa nggak kalau seperti itu? Bisa, Pak. Kita siapkan fasilitasi semua, Pak. Pokoknya pemesanan untuk jumlah kecil walaupun jumlah besar, insya Allah kita siapkan gitu. Apakah dapur rasa juga sudah siap, sudah melayani apa namanya untuk wedding atau acara-acara besar di kantor seperti itu? Atau kalau sekarang belum lah, Pak, namanya kan baru buka kan. Oh, gitu. Nah, mungkin ke depan bisa jadi itu, Pak, kita merambah ke sana kan. Jadi dia tidak hanya menghadirkan menu-menu seafood ya, berarti iya termasuk lengkap lah ya, ada di dapur rasa nih. Bahkan kita nila bakar, nila goreng gitu kan, nila goreng tepung, itu ada semua kita kan, ayam-ayam gitu kan. Kita pasti adakan semua. Jadi dari yang apa namanya untuk yang agak menengah gitu kan harganya kan kita siap gitu. Ada Bang. Nah, untuk apa namanya tempat sendiri, Bang. Karena biasanya kan bisnis kuliner ini kan apa namanya ada kadang-kadang pejabat mau makan di situ, dia minta tempatnya yang ada AC-nya segala macam. Itu di dapur rasa sendiri seperti apa? Nah, di dapur rasa kita menyiapkan 2 tempat, Pak. Satu tempat yang terbuka yang bisa yang perokok bisa sambil menikmati rokoknya ya kan untuk diembus angin-angin sepoi-sepoi kan. Dan kita juga menyiapkan tempat yang VIP. Yang ber-AC gitu kan. Kita siapkan juga, fasilitaskan semua. Jadi komplit lah di dapur rasa itu. Nah, untuk dapur rasa sendiri, Bang, ini baru pertama buka atau sudah ada cabang-cabang lain atau seperti apa? Atau ada ke depan gambaran mau buka lagi atau seperti? Kalau ini baru pertama buka kita. Mau coba-coba dulu kan, mudah-mudahan sukses, tapi pasti ke depannya kalau memang sukses kita akan buka lagi kan, pasti merambah kan. Jadi sebenarnya yang hobi kuliner itu siapa ini, Bang? Pencetus dari dapur rasa itu sebenarnya. Karena kalau secara histori bercerita mendengarkan cerita Abang tadi kan, Abang ini kan dominan, ini kan berkecimpungnya kan di laut gitu. Sebenarnya saya, Pak, karena dan istri juga, karena orang tua saya memang hobi masak dan istri itu memang keluarganya memang hobi masak juga gitu kan. Jadi sama-sama lah gitu kan. Jadi cobalah kita buka lah kalau itu kan, itu rumah makan ini dapur rasa resto ini gitu kan. Kenapa dianggut, Bang? Ya, apakah ada konsep apa namanya yang ingin disuguhkan dengan apa namanya masyarakat atau konsumen dari dapur rasa? Karena mengingat Anggut itu kan kawasan wisata ya juga dia, kawasan ada rumah Bung Karno di situ. Apakah itu juga yang menjadi daya tarik sehingga kita memilih di situ gitu? Ya, karena di Anggut pertamanya, Pak, pusat kota. Ya kan. Ya. Kedua, dia nggak terlalu jauh dari pantai gitu kan, untuk wisata ke sana kan. Wisata. Dekat rumah Bung Karno. Dekat. Perkantoran dekat. Makanya kita pilih di sana. Kita berpikir itu tempat yang sangat strategis untuk buka usaha seafood ini, resto ini. Iya. Dan mungkin kalau daerah situ dapur rasa adalah salah satu-satunya mungkin resto seafood ya. Iya, kalau untuk sekarang kita salah satu-satunya yang buka di sana. Iya, yang di Anggut itu. Ya. Jadi memang apa namanya
strategis ya Bang ya. Alhamdulillah itu Pak. Iya, karena memang dia lokasi wisata dekat, terus tempat ibadah juga dekat, ya kan? Ke wisata unggulan Pantai Panjang juga dekat, ke pusat kota juga dekat, kan? Maksudnya itu memang lingkupnya di jantung kota. Jantung kota ya. Iya, jadi memang itu. Apa harapan ke depan, khususnya dari Abang terhadap baik itu bisnis kuliner yang ada di Kota Bengkulu dan ke dapur rasanya sendiri? Ya, harapan kita mudah-mudahan penyajian kita dapat memuaskan konsumen dengan masakan-masakan kita, dan kita bisa berkembang. Mudah-mudahan kita bisa membuat cabang-cabang yang lain gitu kan, dengan konsep menu yang sama, atau mungkin bisa jadi ke depan, atau kalau planning kita ke depan mungkin 3 bulan akan datang, kalau memang berkembang kita akan menambahkan lagi menu-menu yang lainnya. Menawarkan menu-menu yang baru gitu kan. Apa inovasi ya Bang ya? Inovasi. Adakah tagline khusus dari Dapur Rasa agar masyarakat ini cepat familiar gitu dengan resto Dapur Rasa? Ya, ada lah Pak. Sepertinya kita masukkan ke media-media sosial gitu kan, termasuk diundang di gitu kan. Mudah-mudahan cepat tersampaikan dan cepat masyarakat untuk berkunjung ke Dapur Rasa untuk menyicipi masakan resto Dapur Rasa gitu. Jadi kemarin pas grand opening Pak Wawali ya yang datang secara langsung. Iya, Pak Wawali dengan Pak Dan Lanal dan jajarannya gimana gitu. Ya. Karena dia penasaran juga dia. Cuman kemarin belum itu ya Bang, pas grand opening itu menu-menu seafoodnya belum ya? Belum kita sajikan, tapi ada yang dikit-dikit udang-udang gitu kan, disajikan juga. Kayak ikan bakar kan kemarin kan ada. Sudah mulai udah Pak, diperkenalkan pas grand opening ya. Oke. Sambil ngopi Bang, boleh diperdetil lagi Bang, lokasi Dapur Rasa itu agar masyarakat Bengkulu lebih kenal dengan Dapur Rasa dan bisa berkunjung secara langsung ke situ. Dapur Rasa posisinya tepatnya di Anggut Atas, depan kantor pajak, pas berhadapan persis warna oranye. Di samping kanannya ada masjid, samping kirinya ada Masjid Taqwa, dekat di samping kanannya ada masjid juga. Kita didampingi 2 masjid di sana. Jadi kalau mau ibadah dekat itu, tinggal lari-lari kecilnya udah sampai ke masjid kiri kanan. Tapi kita yang menyediakan juga musola kita ada juga. Jadi kalau masyarakat mau ke Prapto kan tinggal dekat, tinggal lompat sampai ke Prapto gitu kan. Memang di tempat yang sangat strategis kita pilih gitu Pak. Oke, itulah tadi bincang-bincang singkat kita dengan owner dari Resto Seafood Dapur Rasa. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Resto Seafood Dapur Rasa ini menyajikan sesuatu yang baru, khususnya di wisata kuliner yang ada di Kota Bengkulu, dan kita berharap semoga Dapur Rasa terus berkembang. Amin. Dan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, khususnya di Kota Bengkulu. Terima kasih Bang. Bang Apriansah Ruslan, owner dari Resto Seafood Dapur Rasa, sudah berkunjung ke studio bengkuluexpress.com. bengkuluexpress.com, terkini. bengkuluexpress.com, terkini.